Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun berada, berjumpa dengan saya Aprilia Roslani dalam video pembelajaran untuk siswa SMK Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam praktek budidaya pertanian, khususnya dalam mata pelajaran pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan mampu menerapkan mengenai sistem manajemen K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam praktek budidaya pertanian. Serta siswa dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan dan kesempatannya yang telah diberikan untuk bisa belajar bersama di sini. Nah, apa sih K3 itu? K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu unsur yang harus kita pastikan dan kita utamakan sebelum kita memulai suatu pekerjaan. Hal ini dimaksudkan supaya kegiatan berjalan dengan lancar dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Bagaimana? Sudah mulai penasaran? Mari kita lihat penjelasan mengenai pelajaran K3. K3 pada budaya kerja pertanian. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pasal 2, yaitu Ayat 1, bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit, dan akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Ayat 2, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Contoh kegiatan K3 pada budaya kerja yaitu 1. Pembuatan tata tertib pada laboratorium kerja atau bengkel. 2. Pembuatan instruksi kerja pada mesin dan alat kerja. 3. Pembuatan poster dan label tentang keselamatan kerja dan bahaya kerja yang dihadapi. Contoh alat pelindung diri dalam bekerja yaitu pakaian kerja, sarung tangan, sepatu lapangan, pengaman kepala, penutup wajah atau mulut, dan pelindung mata. Selanjutnya kita mempelajari mengenai simbol-simbol bahan kimia. Nah, ini adalah salah satu simbol yang mana artinya adalah bahan kimia tersebut bersifat eksplosif atau mudah meledak. Biasanya, pada laboratorium, campuran senyawa pengoksidasi kuat dengan bahan mudah terbakar atau bahan redoksi dapat meledak. Sebagai contohnya, asam nitrat yang dapat menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa solvent seperti aseton, dietil eter, etanol, dan lain-lain. Nah, cara agar aman yakni hindari benturan pada bahan kimia ini, gesekan, loncatan api, dan juga panas yang berlebihan. Nah, selanjutnya adalah simbol bahaya dengan konotasi oxidizing. Sebenarnya bahan kimia ini itu tidak mudah terbakar, tetapi sekalinya terkena kontak bahan yang terbakar atau api, maka dia akan sulit untuk dipadamkan. Contohnya adalah hidrogen peroksida, kalium perklorat. Nah, agar aman bagaimana? Maka hindarkan bahan ini dari panas serta bahan mudah terbakar lainnya. Nah, selanjutnya adalah simbol bahaya flammable atau bahan mudah terbakar. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yakni ada extremely flammable, amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable atau sangat mudah terbakar. Simbol bahaya antara flammable dan oxidizing itu hampir mirip ya, ada sama-sama bergambar seperti api. Namun bedanya kalau flammable itu tidak ada lingkarannya. Kalau oxidizing itu ada berbentuk lingkaran di tengahnya.
Nah, contohnya yang flammable itu zat yang terbakar langsung seperti aluminium alkyl fosfat. Nah, agar aman maka hindarkan bercampur atau berkontak dengan udara. Ada pula gas yang amat mudah terbakar seperti butane, propen. Nah, caranya ya hindarkan campuran itu dengan udara atau hindarkan dengan sumber api dan sebagainya. Selanjutnya adalah simbol bahaya toksik yang merupakan bahan kimia yang dapat mengakibatkan keracunan. Nah, simbol bahaya ini digambarkan dengan berbentuk tengkorak dan juga tulang. Nah, bahayanya adalah toksik atau racun, berbahaya bagi kesehatan bila terhisap, tertelan, atau kontak dengan kulit dan dapat pula mengakibatkan kematian. Contohnya adalah arsen triklorida, merkuri triklorida, dan lain sebagainya. Agar aman, maka hindarkan kontak atau masuk dalam tubuh. Segera berobat ke dokter bila kemungkinan terjadi keracunan. Selanjutnya adalah simbol bahaya korosif, yang berarti bahwa bahan kimia ini dapat merusak jaringan hidup. Nah, pada simbolnya ini digambarkan ada tangan yang terkena cairan dari tabung reaksi. Bahayanya tentu saja dapat merusak jaringan tubuh manusia. Contohnya adalah klor, belerang dioksida. Nah, agar aman maka hindari jangan sampai terhirup pernapasan, jangan sampai terkena kontak dengan kulit dan mata. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai K3 dalam praktek budidaya pertanian. Bagaimana? Cukup jelas, bukan? Untuk mengingat kembali mengenai materi penjelasan K3, mari kita jawab 3 pertanyaan mengenai K3 berikut ini. Kuis pertama. Diatur pada Permen nomor berapakah sistem manajemen K3? A. 5-Men-1996 B. 6-Men-1996 C. 6-Men-1995 atau D. 5-Men-1995. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 adalah nomor 5 garing MEN garing 1996 pasal 2. Betul kan? Soal nomor 2. Di antara jawaban berikut ini, manakah yang bukan merupakan perlengkapan APD, alat pelindung diri? A. Sepatu safety B. Jam tangan C. Masker atau D. Kacamata? Jawaban untuk soal nomor 2 adalah jam tangan. Kenapa? Karena sepatu boot, kaos tangan, masker, dan kacamata adalah bagian dari alat pelindung diri atau APD. Soal ketiga. Apakah makna dari simbol bahaya berikut? A. Explosive B. Harmful irritant C. Toxic atau D. Corrosive? Nah, gambar dari simbol bahaya tadi merupakan penjelasan dari toksik atau alias beracun. Sehingga jika menemukan gambar tersebut pada bahan-bahan kimia atau pestisida dapat dipastikan jangan sampai menelan atau terkena kontak dari bahan-bahan tersebut. Apabila terkena, maka harus segera kita bilas dengan air atau berobat. Nah, itulah tadi semua materi dan penjelasan tentang K3 pada praktek budidaya pertanian dalam mata pelajaran pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat pada sahabat semua, dan apabila ada salah kata dalam pemberian materi, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.